Kalau ngaku nggak pakai kosmetik berarti nggak pernah mandi pakai sabun. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sadanya basuh balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampe Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Bodes Bisagari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sana sadanya. Nah, kaliko kita kedatangan seorang tamu. Nah, pokoknya sebelum kalian mandanga Iko sampai habis, Iko adalah seorang tamu yang sangat penting terutama bagi wanita ya, karena kita akan membahas seputar kosmetik. Nah, apa itu? Jadi pokoknya jangan asal pilih kosmetik sebelum menangga podcastku sampai akhir. Nah, kita perkenalkan saja siapakah gerangan Ibu APT Dian Agustin SSI MMMSI. Wah, panjangnya. Halo Ibu Dian, assalamualaikum. Halo Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena lah pernah kenal sebelumnya, panggilnya Bu Dian saya langsung. Ibu Dian. Nah, Ibu Dian kok adalah seorang kosmetisian, apoteker, safety assessor of cosmetic, entrepreneur dan punya maklon. Nah, itu emang beberapa kategori dan beberapa hal yang bisa kita kupas seharian sejam ke depan. Nah, Bu Dian, sebelum kita masuk ke yang barek-barek, kita nan kulik-kulik luarnya lah dulu. Yeah. Nah, untuk kosmetik sendiri, mungkin banyak kawan-kawan atau sanak-sanak di rumah yang sebenarnya tahu kosmetik tapi belum tahu banget tentang kosmetik. Bahkan untuk pengertiannya sendiri ternyata tidak sama di kepala orang semuanya. Nah, bisa nak Ibu jalihan dulu apa itu kosmetik sebelum kita jauh lebih kita kupas ya. Ya, banyak orang beranggapan kosmetik itu sesuatu yang dipakai hanya oleh cewek. Oke. Jadi identiknya mungkin make up ya dianggapnya. Padahal kosmetik itu seluruh produk yang dipakai di luar tubuh kita, itu kulit, gigi, kemudian rongga mulut, bahkan juga kalau wanita di organ genitalnya, pembersih kewanitaan. Okay. Nah, itu semua kosmetik. Jadi odol itu kosmetik. Oke, pasta gigi juga kosmetik berarti ya? Pasta gigi, sabun mandi, shampoo. Nah, itu kosmetik. Oke. Berarti cowok juga pakai kosmetik selama ini. Pakai. Kalau ngaku nggak pakai kosmetik berarti nggak pernah mandi pakai sabun. Dicurigai ini. Oh, berarti semua yang bahan-bahan yang biasa kita pakai sehari-hari itu seperti mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu kosmetik. Iya. Oke. Jadi luas. Oke. Nah, bagian di dalamnya itu barulah nanti ada skincare, body care, terus make up atau dekoratif. Oke, dekoratif istilahnya. Ya, dekoratif. Kalau yang pakai pewarna, pewangi itu dekoratif. Oke. Terus katanya parfum juga masuk? Masuk kosmetik. Oke. Parfum segala-gala yang mewangikan, body mist, body cologne, eau de toilette, itu semua kosmetik. Oke. Bahkan bayi pun pakai kosmetik, sabun mandi bayi, sampo bayi, bedak bayi, baby lotion itu kosmetik seluruhnya. Kosmetik semuanya. Jadi nggak ada orang yang nggak pakai kosmetik zaman kini Koledo. Dari baru lahir lah pakai kosmetik ya. Oke, sampainya lah tua beko pakai kosmetik juga. Tidak terlepas dari kosmetik. Jadi itu sebuah wawasan baru bagi kita semua, bahwasannya kosmetik itu bukan hanya make up, bukan hanya beauty care ya, bukan hanya untuk percantik itu. Ternyata sabun, pasta gigi, lipstick untuk membersihkan. Jadi fungsi utamanya untuk membersihkan, mewangikan badan, mengubah penampilan, itu yang dekoratif, mengubah penampilan, mengubah bau badan. Kemudian ada yang melindungi, kita pakai sunscreen. Nah. Berarti kosmetik itu jabaran-jabaran. Ya, fungsinya itu. Dan tidak untuk menyembuhkan.
atau mengobati suatu penyakit. Oke, tidak untuk menyembuhkan. Ya. Nah, berarti kalau misalnya ada kata-kata menyembuhkan itu bukan kosmetik. Jadi selagi produk itu pakai nomor BPOM untuk izin edarnya, konsumen pasti tidak akan menemukan kata menyembuhkan atau mengobati. Jadi nggak akan ada tuh dapat menyembuhkan jerawat, dapat mengobati jerawat, itu nggak akan pernah ketemu. Oke. Nah, jadi konsep awalnya kosmetik itu dipakai pada kondisi tubuh yang baik. Pada kondisi tubuh yang baik. Ya. Jadi itulah bedanya kosmetik dengan obat. Oke, misalnya nih, Desbi ketombean. Contoh. Bali satu produk untuk menyembuhkan ketombe, menghilangkan ketombe. Itu masuknya ke kosmetik atau obat jadinya? Kosmetik. Kalau di Indonesia kosmetik ya kosmetik, obat ya obat. Nggak ada produk di antara itu. Beda dengan beberapa negara. Beberapa negara di luar Indonesia memang ada produk di tengah-tengah, namanya cosmeceutical. Kalau Indonesia enggak. Jadi kalau yang cosmeceutical di negara lain itu contohnya adalah produk untuk penghilang ketombe, produk untuk mengatasi jerawat, terus mengubah warna kulit, mencerahkan atau menggelapkan. Itu masuknya di tengah-tengah. Cosmeceutical. Tapi kalau Indonesia itu semua kosmetik. Berarti itu masuk kosmetik. Iya. Berarti masih aman ya? Kosmetik. Nah, misalnya tahu kan kayak Deswi ini kan beberapa bulan terakhir kok ketombean, Bu. Iya. Jadi itu masuk kosmetik. Masuk kosmetik berarti ya, berarti kosmetik. Aman ya. Kalau berarti di kemasan itu ada kata-kata menyembuhkan atau mengobati, berarti itu sudah masuk ke obat. Iya. Selaginya legal ya. Selagi legal. Ada nomor BPOM. Nomor BPOM. Ciri-cirinya apa, Bu, selain BPOM? Ya ciri-cirinya lihat di labelnya itu ada NA BPOM. NA BPOM. Atau POM NA. Jadi NA itu singkatan dari kata notifikasi. A itu Asia. Jadi seluruh kosmetik yang diproduksi oleh pabrik kosmetik di Indonesia pasti izin edarnya berawal dari NA. Ya, kemudian ada 11 digit angka di belakang NA itu. Diulangi lagi ya. Biasanya kalau di rumahku kan nggak bisa digeser. Coba ulang, Berarti ciri-ciri sebuah produk itu adalah kosmetik adalah ada izin BPOM-nya ditambah dengan tulisan NA. Entah itu di sebelum tulisan BPOM atau setelah BPOM-nya NA. Notifikasi untuk khusus Asia pakai A ya. NA dan diikuti 11 digit angka. Itu berarti kategori itu kosmetik. Itulah tanda tuh. Lah ilmu kok baru mulailah do ilmu banyak. Kalau misalnya kalau yang dijual bebas itu rata-rata emang kosmetik ya harusnya ya. Kalau konsumen bisa mendapatkan di toko, di swalayan atau toko obat dan lain sebagainya dengan bebas, itu berarti kosmetik. Karena tidak harus konsultasi dulu ke dokter untuk memakainya. Siap. Jadi cukup beli sesuai kebutuhan dan jenis kulit. Terus kalau bedanya dengan obat, mungkin ada orang-orang yang butuh konsultasi untuk mengatasi jerawatnya, konsultasi ke dokter. Terus dokter akan meresepkan krim atau produk untuk mengatasi jerawat. Nah, selagi itu tidak ada izin BPOM, berarti awak mengkategorikannya itu adalah obat. Resep dokter ya? Ya, diperolehnya harus dengan konsultasi dulu ke dokter. Karena ketika rata-rata itu krim-krim yang diresepkan dokter itu mengandung bahan-bahan aktif yang kategorinya adalah obat. Siap. Kalaupun dibuat oleh pabrik, tidak bisa pabrik untuk menggunakan bahan itu sehingga bisa didaftarkan ke BPOM sebagai kosmetik. Karena kategori bahannya itu obat. Intinya tidak bisa dipakai oleh semua orang. Hanya pada si yang sakit ini. Kalau keluhannya teratasi, artinya penyakitnya cegah. Kan nggak bisa dipakai terus-terusan. Jadi betul. Stop. Beda dengan kosmetik. Kalau kosmetik
karenanya dijual bebas, konsumen bisa menggunakannya sepanjang waktu. Oke. Berarti kalau dia kosmetik bisa dipakai sampai akhir hayat dia. Selagi itu tidak menimbulkan efek negatif ya. Berarti kalau obat, kalau sembuh stop dulu ya. Karena dia resep dari dokter ya. Oke. Jadi mentang-mentang ala cegah dan berhasil itu pakai taruh kan? Atau boleh enggak? Kok petangku cegah deh kok besok di stok lah untuk sakit sekali lagi. pastinya beda lagi ya. Iya beda. Tahu sakit sekali lagi walaupun ciri-cirinya hampir sama, otomatis biko treatment dari dokternya kan beda lagi. Iya. Oke, itu baru kosmetik baru. Dari nama ibu Dian kok, dari gelar-gelarnya itu bisa memakan waktu 1 jam. Terus apoteker. Berarti Ibu Dian adalah seorang apoteker. Oke. Berarti emang kuliahnya untuk itu ya, profesi apoteker ya? Iya, kalau apoteker itu profesi. Melalui pendidikan formal. Yang hanya bisa diambil oleh orang yang lulusan S1 farmasi. Oh ya, siap. Nah, kosmetisian. Harus apoteker dulu kah atau bisa mengkategorikan dia kosmetisian dari hal-hal lain tuh? Kalau kosmetisian arahnya lebih ke pengalaman. Jadi nggak harus orang itu apoteker untuk bisa disebut kosmetisian. Kalau artikan kosmetisian itu orang yang sehari-harinya bergelut di bidang kosmetik. Mulai dari jalurnya produksi, ini yang membuat kosmetik. Lalu selesai dibuat tentu dijual. Bisa orang ilmu marketing yang disebut kosmetisian. Kemudian seperti mua itu kan ya, atau hairstylist kan ya, sehari-hari disupport dengan kosmetik untuk nyo bisa bekerja. Itu juga kosmetisian. Sama dengan misalnya contoh karena nyo main Instagram jadi selebgram kayak gitunya ya. Kan nggak harus artis dulu. Iya betul. Siap. Nah, ada video ibu yang telah kami rampung dalam suatu video klip. Bukan lagu ya ibu ya? Iya. Boleh diputarkan ya ibu ya? Boleh. Izin dulu. Oke, sarannya kok ada video dari Ibu Dian Agustin. Selamat menyaksikan. Bahan kosmetik yang berbahaya untuk kesehatan kita, yang pertama tentu saja merkuri. Karena merkuri sudah dilarang penggunaannya di dalam produk kosmetik. Dan tidak hanya di kosmetik, bahkan Menteri Kesehatan sejak 4 tahun yang lalu sudah melarang penggunaan merkuri pada alat kesehatan seperti tensimeter air raksa sudah tidak dibolehkan lagi untuk diedarkan di sarana pelayanan kesehatan. Kemudian ada bahan hidrokinon, tretinoin, kortikosteroid, antibiotik, itu semua juga tidak dibolehkan ada di dalam kosmetik. Kalaupun bahan-bahan yang saya sebutkan tadi ada di dalam kosmetik, maka golongannya adalah obat. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, itu tadi video dari Ibu Dian Agustin. Kok mengulas ketik tentang video tadi lah Bu. Ternyata tidak hanya kita membeli suatu produk tersebut. Yang pertama tadi dari ada tulisan BPOM dan NA-nya tadi ya Bu ya. Terus ada juga kita harus pilah-pilah lagi nih kandungan di dalam produk tersebut. Pastikan tidak ada merkuri, hidrokinon, lupa. Apa tadi? Ada banyak. Jadi apa sih Po yang harus dihindari untuk pemakaian produk kosmetik? Kalau konsumen memakai kosmetik yang beredar, ada BPOM ya, pasti tidak akan ketemu bahan-bahan yang seperti obat tadi ya, merkuri, hidrokinon, tretinoin, kortikosteroid dan lain sebagainya. Kalau merkuri itu adalah
ibaratnya lah di bumi hanguskan lah. Di blacklist ya. Di blacklist itu memang tidak boleh sama sekali. Walaupun Tapi, resep dokter. Iya, nggak ada lah Oke, dipakai. siap. Tapi kalau hidrokinon masih akan ditemukan di krim racikan dokter, karena fungsinya untuk mengatasi flek hitam. Jadi anti hiperpigmentasi untuk mengatasi keluhan melasma dan lain sebagainya, dark spot. Kalau tretinoin itu sebenarnya turunan vitamin A. Siap. Tetapi kategorinya UB. Ada turunan vitamin A yang kategorinya kosmetik, lagi booming sekarang, lagi trending. Retinol namanya. Retinol. Ya, retinol. Retinol ini tidak aman. Aman, kosmetik aman, itu. Siap. Kalau turunan vitamin A yang obat itu tretinoin tadi, retinoic acid. Kalau yang turunannya obat retinoin. Kalau turunannya kosmetik dia retinol. Retinol, berarti kita aman. Siap. Terus yang juga sering ada di krim untuk pengobatan itu ada kortikosteroid. Atau mungkin juga antibiotik. Siap. Itu seluruhnya itu kategorinya OB. Siap. Jadi kalau konsumen membeli yang produk ada BPOM-nya itu nggak akan ada ketemu di produk yang pakainya dek konsumen, karena screening awal BPOM lah melakukan saat pendaftaran izin edar. Jadi hanya yang ada tersedia di template BPOM yang bisa didaftarkan. Jadi ala di screening di BPOM. Sebelum diizin edarkan? Ya, sebelum izin edarnya dikeluarkan di BPOM. Itu ala ada screening bahan-bahan yang boleh dipakai di kosmetik oleh BPOM. Nah, ditambah di setiap industri itu ada safety assessor. Safety assessor. Ya, safety assessor itu yang melakukan penilaian keamanan untuk produk yang akan diedarkannya. Keamanan dari hal yang akan merugikan ke pasien, ke konsumen. Ya, misalnya dosis bahan yang digunakan, terus pemilihan bahan, atau bahan itu boleh dipakai di kosmetik, tapi tidak boleh dipakai untuk ibu menyusui, ibu yang sedang hamil. Nah, itu di kerjaan safety assessor untuk menentukan. Dan itu adalah Ibu Dian Agustin. Ya. Jadi segitunya kosmetik itu dijamin keamanannya oleh pabrik pembuatnya. Siap. Berarti kayak Ibu Dian Agustin adalah seorang safety assessor of cosmetic. Misalnya misal satu produk, seseorang punya produk, pengen didaftarkan ke BPOM, tapi kan bikinnya di tempat Ibu dulu, kan ada safety assessornya. Insya Allah kalau misalnya sudah lewat dari Ibu untuk di BPOM udah aman juga ya. Aman. Cara cepatnya gitu. Nah. Ibu kan berarti safety assessor, punya safety assessor of cosmetic. Berarti bisa ambil satu produk ke Ibu? Bisa. Jadi mungkin beberapa konsumen mengira kini kan lagi banyak artis-artis, selebgram atau mua-mua terkenal itu punya brand kosmetik sendiri, brand surang. Apakah mereka tuh punya pabrik kosmetik? Jadi kebanyakan mereka tidak punya pabrik, tapi punya brand kosmetik. Iya, betul. Caranya, ya mereka tuh cari pabrik kosmetik yang bisa membuatkan kosmetik untuk mereka, sekaligus mengurus izin. Pokoknya perizinannya diurus lengkap-lengkap oleh pabrik itu. Si selebgram atau artis itu tinggal menjual selainnya. Nunggu sudah selesai ya? Iya, nunggu sudah. Misalnya Kiko, awak Desbi Sugari gitu kan, pengen membuat sebuah produk kosmetik, entah itu parfum, bedak segala macamnya, Desbi membuatnya ke Ibu. Iya, cari aja pabrik kosmetik. Yang mencari kok payah Bu, langsung ke Ibu. Kemana kan dicari pabriknya kan? Nah, yang lah di depan mata kan, misalnya Desbi weekend punya pengen buat sebuah brand baik ke Ibu. Ibu di situ akan mulai dari penelitiannya ya, mulai dari apa sih kebutuhan SB? Ya, biasanya kan di awal itu tim kami akan mencari dulu preferensi customer tuh tentang produk itu seperti apa. Biasanya kan customer mengimpikan suatu produk
yang bagus, diambil yang bagus dari brand Iko maunya mereka menciptakan satu brand baru yang unggul-unggul, itulah yang digabung-gabungkan, kan? Bisa jadi. Terus setelah kami tahu preferensi dari customer, kami carikanlah formulanya. Itu berarti dari ibunya Iya, langsung? kami ya. Customer cukup menyampaikan keinginannya seperti apa. Kami yang bakar aja. Oke, karena misalnya contoh laki-laki lah, misalnya kan Desbi pengen segmen marketnya itu adalah laki-laki, kan kini Dima kini coffee shop banyak. Iya. Nah, otomatis angka seseorang manusia, angka manusia penikmat kopi kok tinggi, otomatis berpengaruh pertama ke gigi atau bau mulut misalnya, atau perokok lah yang bisa merusak warna gigi, merubah warna gigi. Nah, Desbi pengen buat satu produk untuk memutihkan kembali gigi Desbi. Gigi pokoknya semua orang yang perokok dan pengopi tadi, Desbi kirim ke ibu, ibu meracik. Oke. Iya. Biasanya supaya kami lebih tepat mencarikan formula, kami minta produk referensi. Oh gitu. Iya. Siap. Supaya kan seperti itu lah. Misalnya orang mau bikin parfum, terus sabui kan, pengen wanginya itu yang eksklusif, manis, asam gitu kan. Sabuinya kayak gitu tuh, Des. Jadi kan beda kan persepsi awak dengan persepsi yang disampaikan, kan itu pasti beda. Manisnya seperti apa, ada asam-asamnya dikit katanya kan. Beko kami carikan, oh enggak seperti ini. Beko akhirnya bolak-balik nggak dapet. Nah, jadi Agia kan contohnya. Nanti kami akan blend. Oh gitu, siap. Beko jangan sampai asam-asam itu kan awak pengenatinya asamnya asam jeruk, awak cariin asam Jawa. Oke. Oh ya, karena cukup ngambang ya, Bu. Walaupun nyolam nyabuin preferensinya contohnya asamnya, manis segala macamnya. Tapi kan tidak terlalu detail dan tidak mewakili isi kepala si calon customer tadi. Oke. Cariin produk contohnya dulu. Contohnya. Kira-kira seperti ini. Tapi kok labian di bagian ciri-ciri khas di kemasan semacamnya ya. Nanti kami yang mencarikan diferensiasi ya, sehingga unik produk itu diterima konsumen. Biar beda dari yang lain. Nah, kalau misalnya dari tadi misalnya produk kan sama ibu itu sampai selesai, sampai kosmetik itu lah pakai kemasan sampai situ. Iya, pokoknya tinggal menjual saja olehnya. Wah, lama juga ya. boleh pasarku aku. Customer itu duduk manis saja. Duduk manis. Iya. Oke, tapi boleh pasarku dari situ enggak boleh ya. Kisaran lah, tapi jawabnya setelah ada yang lewat berikutnya. Iya, boleh. Oke. Dosa-dosanya kita akan lanjutkan perbincangan hangat kita, tapi ada yang lewat berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Ya, sana-sananya kita kembali lagi di acara kita di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Masih bersama Mbak Desbi Sugari dan bintang tamu kita seorang kosmetisian Ibu Dian Agustin. Ibu, kita lanjutkanlah pembicaraan kita. Lain lo tangan-tangan. Nah, Ibu kan misalnya kayak tadi Wak pengen buat sebuah brand kosmetik contohnya. Bebas, maksudnya apapun tentang kosmetik. Iya. Oke. Sampai ke parfum bisa? Bisa. Oke. Tinggal kecian apa keinginan Awak, yang preferensi tadi ya. Oke. Berarti mulai dari ujung rambut ke ujung kaki. Nah, biasanya kalau orang memesan ke Ibu itu lebih banyaknya apa? Tetap tren kini itu kan skincare dan body care. Jadi masih memang itu yang mendominasi. Skincare dan body care ya. Oke. Nah, dari yang kebanyakan kan yang skincare karena emang pasarnya itu sadolahnya. Nah, untuk itu ya. Rata-rata yang meminta itu lebih ke artis. Enggak ya? Enggak. Bahkan ada yang ibu rumah tangga saja, mahasiswa
Oh, yang pengen punya bisnis. Kemudian dokter, kecantikan, variatif. Cukup variatif, variatif. Ya? Bahkan anak kuliahan gitu. Iya. Ada yang toko, ada yang apotik, toko kosmetik. Jadi atau bekas agen atau reseller suatu brand yang lagi booming. Ya. Kan lah tahu tuh. Kekurangan produk itu apa. Iya, betul. Nah, sambilnya tetap nggak akan mutusin kerjasama, tetapnya jadi reseller atau jadi agen, tapi disisipnya brandnya. Oh iya, mau sambil menjual kali orang, awak masuk aja. Pit, keren juga sih triknya, karena untuk langsung mempromosikan dari dia yang bukan siapa-siapa kan, butuh pendamping dulu yang nama besar. Keren sih. Oke, berarti bisa semua orang bisa ya? Bisa. Kan sebenarnya bagi calon konsumen sendiri nggak perlu ragu, karena misalnya kayak Desbi pengen punya brand kosmetik, kan sudah melalui dari Ibu Apoteker Safety Asesornya yang cukup panjang waktunya Ibu ya, sampai keluar izin BPOM-nya. Asalkan sudah keluar izin BPOM, NA segala macam, dan sudah melalui asesor tadi, itu harusnya sudah aman ya, Bu? Iya, insya Allah. Oke, insya Allah aman ya. Nah, untuk kosmetik Bu, kan yang kebanyakan beredar, entah itu mereknya yang sudah internasional maupun yang punya merek-merek baru-baru yang mungkin baru booming 2 atau 3 tahun atau 5 tahun terakhir. Nah, ada beberapa kosmetik, Desmi nggak tahu, mungkin bisa Ibu jelaskan. Untuk misalnya Desbi pakai dia sebuah sabun cuci muka misalnya, cuci muka, ternyata bercerawek muka siap tuh. Nah, dia kan dijual bebas itu, dia sabun cuci muka, tapi malah efeknya banyak jerawek. Tapi ketika orang lain yang pakai aman, itu asli Bu. Iya. Jadi memang tricky. Kalau produk bebas itu memang tricky. Cara yang paling aman bagi konsumen adalah sesuaikan dengan jenis kulit. Tapi ada juga yang kadang alergi dengan bahan tertentu. Itu yang susah untuk dideteksi. Alergi itu sifatnya personali. Jadi terjadi di orang A belum tentu terjadi di si B. Gitu juga sebaliknya. Jadi kalau ada orang yang merasa nggak cocok dengan suatu produk, ini nggak bisa mengeneralisir bahwa produk itu nggak bagus. Karena di orang lain mungkin nggak terjadi keluhan yang alami gitu kan. Betul. Nah, ya cari cara yang paling aman, ya sesuaikan dengan jenis kulit untuk membeli produknya. Awak tahu jenis kulit Wak? Biasanya produk-produk tertentu ditulis di labelnya itu, untuk semua jenis kulit, atau untuk kulit normal, kulit berminyak atau berjerawat, atau kulit kering, dia tahu. Oh, itulah pentingnya ketika belanja kosmetik, membeli kosmetik, baca ingredientnya, baca yang tulis itu ditulis untuk dibaca. Bukan ujuk-ujuk tertulis gitu sih ya. Berarti harus detail baca sampai ke, apalagi yang berhubungan dengan kulit, tidak cocok untuk kulit ini, hanya cocok untuk kulit normal misalnya. Ada yang emang cocok untuk semua jenis kulit, emang harus sedetail itu berarti ya. Oke. Ya, berarti yang seperti Ibu bilang tadi, nggak bisa diklaim misalnya nggak cocok di Desbi, belum tentu nggak cocok di orang lain, nggak cocok di Desbi, nggak bisa mengklaim ini produknya nggak bagus, jangan pakai, nggak bisa ya. Bisa. Oke, apalagi lah ada izin BPOM ya Bu ya. Oke. Nah, berarti semua orang harus benar-benar teliti dengan apa yang akan dipakainya. Harus benar-benar tahu dengan diri sendiri ya, kalau Sabu tahu diri ke sana. Harus tahu dengan diri sendiri. Entah itu kulitnya biasanya kulitnya lambok-lambok, gitu pakai yang lain atau yang biasa karyang dipakai untuk kulit berminyak. Ya, jadi mungkin enggak cocok. Kalau di krim bisa ciri-cirinya, itu yang kulit berminyak, itu kulit kering. Kalau krim siang lah contohnya ya. Ada yang krim itu padatnya. Nah, itu biasanya disebut
cocok untuk kulit yang tidak berjerawat atau tidak berminyak. Karena basicnya itu oil, minyak. Kalau dipakai di orang yang kulit berminyak atau berjerawat, kemungkinan akan muncul komedo. Karena pori-porinya tersumbat. Kalau produk krim itu creamy, contohnya kayak apa ya? Kebanyakan krim malam lah. Atau krim pelembab itu. Agak gel-gel itu, gitu ya? Ya bisa seperti gel atau krim. Itu untuk kulit bisa normal, bisa untuk kulit berminyak atau berjerawat karena water base. Jadi basicnya itu air, bahan utama. Siap. Berarti ada sedetail itu ya Bu ya? Maksudnya gitu. Kayak misalnya kalau laki-laki ya, kalau laki-laki yang berambut pendek biasanya yang pakai pomade lah contohnya. Istilahnya pomade macam pomade macam. Pomade. Pakai pomade itu kan biasanya itu cukup banyak pilihan Bu. Ada water base, ada clay base, ada yang strong, ada yang banyak lah. Ada oil base. Itu emang harusnya disesuaikan dengan. Kalau rambutnya tipe kering, pakailah yang yang oil. Sehingga lebih berminyaknya, lebih lembab jadinya. Tapi kalau rambutnya tipenya berminyak, dipakai lo yang berminyak, tentu tambah makin minyak lah ya. Oh gitu. Sangko kok yang gini kok pakai yang clay lah biar agak pade-pade gitu kan. Itu hanya bisa pakai yang oil base biar berminyak. Berarti emang cocokkan. Berarti produk-produk yang ada tersebut dengan berbagai macam base-nya tadi itu harus disesuaikan apa yang terjadi kondisi pada awak. Formulator itu lah mendesainkan ini kok cocok untuk yang seperti itu, kok cocok untuk seperti itu. Patutlah ketika pakai yang sembarang pakai. Konca kok kan kalau laki-laki kan tidak terlalu detail, yang penting aroma ya. Kau pakai. Kira sep tuh tumbuh jerawat. Karena mengalirnya kan ketika bapak luah mengalirnya. Sep itu jerawat. Iya. Berarti harus tahu dulu ya, tahu diri. Harus tahu diri, jangan asal-asal pakai saya. Nah, bicara tentang yang tadi Ibu singgung sekete, ada krim siang, ada krim malam. Itu tuh emang sebanyak itu ya stepnya. Ini khususnya untuk yang perempuan ya, untuk yang biasa pakai skincare. Emang sebanyak itu stepnya Bu. Kalau mau maksimal hasil yang didapat, memang harus diikuti stepnya itu. Karena produk yang untuk siang itulah dirancang khusus biasanya langsung sebagai anti UV atau sunscreen. Kalau yang malam, biasanya orang tidak akan memberikan bahan yang anti UV. Karena mubazir. Kalau dipakai, tidak ada matahari. Kalau dimasuk aja bara anti UV itu menambah kos HPP produk, jadi rugi, mahal kan. Itu sih. Cuma mungkin ada konsep pemilik brand, nak ribet doh. Orang satu produk langsung tuh bisa siang, bisa malam. Terpaksa kami memasukkan anti UV di produk itu. Oh iya ya. Baru kamu mengeluar anti UV itu pas malam. Oh iya betul. Berarti untuk yang kayak krim siang itu rata-rata sudah dimasukkan anti UV sunscreen juga. Iya, tujuan utama krim siang itu sunscreen. Berarti kalau misalnya misalnya cewek-cewek ya yang udah pakai skincare yang untuk krim siang, berarti enggak misalnya nyoka keluar rumah enggak perlu pakai sunscreen balik gitu ya? Kalau prinsip di kami formulator seperti itu. Kalau orang request day cream atau krim siang, pasti di dalamnya dimasukkan anti UV. Tapi kalau mau double proteksi, Nio nambah sunscreen lo di setelah itu ya terserah. Cuma lebih barek di kulit. Tambah lo masker ya. Tambah masker, tambah topeng, aduh, itulah subhana ndak double lagi, multiple. Jadi gitu ya. Kayak tunggu, di sini sebenarnya kurang duduk masalah sunscreen sebenarnya. Ada sunscreen, ada apa lagi? Sunblock. Ya. Kalau di awak istilah sunblock itu ndak akan lolos. Ya, karena lebih tajam seolah-olah sunblock di blok mana akan kena matahari kan. Iya betul.
Padahal walaupun pakai produk pelindung tabir surya yang setinggi-tingginya lah, misalnya SPF 50. Tinggi. Ya, itu artinya 98%-nya memproteksi tabir surya. Berarti kan 2% ada yang sampai ke kulit awak. Iya, betul sih. Kalau sunblock kan seolah-olah bana-bana di blok 1% ya. Itu Oh, berarti sih. sebenarnya antara sunscreen sunblock tuh sama ya. Cuma kini kena enggak pakai istilah yang sunblock. Iya, sunblock. Jadi kalau sunblock itu kalau dulu istilah tuh untuk tabir surya fisik. Jadi tabir surya itu kan ada tabir surya kimia, ada tabir surya fisik, physical sunscreen atau chemical sunscreen. Oke, banyak. Nah, iya. Banyak kalau ilmu kosmetik itu sebenarnya luas. Luas ya. Luas. Makanya untuk di apoteker sih kuliahnya sekian tahun. Untuk kosmetiknya emang ilmuku nggak bisa sejam sebenarnya. Kalau yang tahu lebih lengkap ya hubungilah Ibu Dian Agustin Pibaya kawa. Nah, oke. Aduh, kayak tabir surya cukup banyak ya. Yang untuk kulit tabir surya aja yang sunscreen jo ya. Iya. Ada yang kamu ko sama jo. Iya, sama. Jenisnya sama. Nio dipakai ke badan atau ke wajah, bahannya itu juga. Oh, berarti enggak harus dibedakan untuk muka. Enggak, sama. Karena ada yang membahas jo kulit muka dengan kulit tubuh itu beda. Sensitivitasnya beda, iya. Okay. Karena kulit wajah mungkin lebih sensitif ya dibandingkan kulit badan. Oke, begitu ya. Siap. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi ada yang lewat ya. Oke. Oke, dan saudara-saudaranya kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita ini, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di acara kesayangan kita di podcast Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Jangan lupa saksikan podcast Tampe Motako setiap Senin dan Selasa pukul 2 siang bersama Desbi Sugari. Nah, bisa saksikan di TVRI Sumatera Barat, atau misalnya nak punya TV di rumah atau sedang di perjalanan, bisa juga live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sana download aplikasi TVRI, klik di Play Store atau di App Store. Nah, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita bersama Ibu Dian. Bu, kan di Siko kan tadi kita dengan openingnya tadi adalah Ibu adalah seorang entrepreneur. Entrepreneur baca dia. Itu entrepreneurnya di bidang apa? Kalau usaha di bidang kosmetik. Oh, berarti masih di bidang kosmetik? Iya, di bidang kosmetik. Kami punya industri kosmetik. Lokasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sumatera Barat, okay. Ya. Kami menawarkan jasa maklon. Maklon? Ya, jasa maklon. Maklon kok gini. Mungkin banyak kan yang belum tahu. Ya. Jadi kalau maklon itu bahasa lainnya kontrak manufacturing, pembuatan produk kosmetik yang kami terima dari pihak luar. Disesuaikan dengan keinginan pemilik brand. Si customernya tinggal menunggu untuk siap dijual. Jadi seluruh mulai dari perizinan, pembuatan, konsep juga kami gali dari customer. Itu semua kami yang mengerjakan. Sampai penelitian ya, mencarikan formula, mengurus izin edar ke BPOM, mendaftarkan merek ke Haki. Oh, sampai ke situ? Iya, kami sedolanya mengerajuan. Iko yo bana ungkang-ungkang kaki. Iya. Tunggu sih selesai ya. Iya, tunggu selesai. Nah, itu sebelum kita masuk ke yang lainnya, biasanya beralamu sih Bu, misalnya awak pengen brand C kok lah do brandnya yang pengen awak iko konsepnya, iko preferensinya ya kayak Ibu. Biasanya dari awal awak deal sampai produk kok siap edar itu biasanya memakan waktu beralamu. Ada 2 tipe. Kalau Nio capek, istilahnya white label. Jadi customer tinggal memilih formula yang sudah ready di kami. Jadi tinggal pilih ya
Paling Beko modifikasi seketek saja. Misalnya ganti aroma, ganti warna produk, hanya itu. Oke. Nah itu akan capek, nggak berapa lama langsung masuk BPOM. Jadi kalau udah SCC langsung masuk BPOM. BPOM paling ya 14 hari kerja. Kalau dikalendarkan 21 hari kalender. Iya. Setelah BPOM masuk produksi maksimal 2 minggu. Habis itu produk selesai langsung dikirim ke customer. Oke, itu berarti sekitar berapa bulan? Ya, kalau white label itu maksimal 2 bulan. Maksimal 2 bulan. Oke. Maksimal 2 bulan. Nah, kalau yang Nyo menciptakan formula baru. Oke. Nah, itu custom formula. Oke, custom ya. Nah, custom. Ya. Kami carikan dulu formulanya, kami trial di lab, terus diserahkan ke customer untuk di ACC. Kalau belum cocok, kami ulang trial sampai cocok. Oh, sampai sesuai keinginan customer tadi. Nah, di situ yang lamo. Karena kalau Nyo nggak jujur menyampaikan kayak tadi kan, nggak Nyo ngasih referensi produk, abis itu konsepnya berganti-ganti, orang rambang mato lah. Pas lihat brand orang lain Niko, Nyo pengen kayak gitu. Ya. Beko pas salah kami desain kan, muncul lo brand baru kan, mau kayak gitu sehingga berubah konsep terus. Nah itu lamo itu. Di desain formula dan ACC formula itu aja bisa 2 bulan 3 bulan. Oke, itu baru desain awal. Iya, baru desain awal mencarikan formula. Nah, setelah cocok, kami harus uji stabilitas untuk tahu kadaluarsa produk itu nanti berapa lama. Selain juga untuk kebutuhan BPOM kan, dokumen-dokumen yang diserahkan ke BPOM nanti. Nah, itu harus uji stabilitas. Kami persingkat 30 hari harus kami trial dulu. Setelah itu baru bisa BPOM. Jadi bisa 6 bulan. Bisa 6 bulan bisa jadinya 6 bulan. Kalau custom ya. Kalau custom. Oke, berarti dibagi dua lah, white sama white label sama custom tadi. Formula ya. Oke. Dan berarti di situ di Tampe Ibu mulai dari kayak tadi ya, mulai meneliti tadi formulanya tadi sampai tadi untuk uji labnya juga ya. Berarti Ibu sama tim ada labnya sendiri ya? Iya, ada lab R&D, ada lab kimia, analisis, sampai produksi, pabriknya pabrik ya. Itu di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Awak baru tahu loh. Ada di Sumatera Barat. Di Pasar Usang. Di Pasar Usang ya, di Pasar Usang. Oh, berarti Padang Pariaman. Padang Pariaman ya. Di Pasar Usang Padang Pariaman masih di Sumatera Barat. Ada Tampe produksi untuk kosmetik. Iya. Kok yang wajib tahu orang Sumatera Barat. Mengajau jauh anak kayak lain ya. Selain karena sama-sama di Sumbar, kita juga bisa menekan kos berarti di situ Ibu ya. Iya. Karena nggak mungkin sama lah kosnya sama aja di Jawa. Ya kalau di Jawa kan butuh Beko ongkos kirim kan produk dari pabrik itu ke customer kalau nyo ada di Sumatera Barat. Oke. Nah misalnya Bu, wak punya brand gini kok. Boleh nggak kami main ke situ? Boleh ya. Oh boleh ya. Boleh factory visit boleh ya. Factory visit istilahnya. Biasanya kan orang ragu untuk memulai bisnis kan, yuleh sebenarnya mampunya kok, gitu kan. Betul. Nah silahkan untuk kunjungan dulu ke kami, lihat fasilitas, kemudian mungkin butuh apa kali ya, butuh diskusi, terus diskusi tentang apa saja yang lah kami buat, gitu. Betul. Kami ada display di pabrik. Oh, ada display produk-produk apa yang sudah dibikin selama ini. Oke, itu berarti bila factory visit membuktikan li sebenarnya serius. Li ndak dibuat di dapur. Kadang ada juga yang datang ke kami itu habis karena tipu. Jadi memang banyak di bisnis maklon itu salah satunya adalah ada makelar. Dia perpanjangan tangan dari pabrik. Banyak itu yang negatif, makelar itu kabur. Yang si customer nggak pernah tahu pabriknya seperti apa. Betul. Pabrik seperti apa, di mana, siapa yang punya. Iko lah tahu siapa yang punya lah jaleh lah nampak TVRI kok. Coba rekam foto Ibu. Diana Agustin. Nah, ada akunnya Bu ya? Ada. Website kami ada betafarma.co.id. Oke, betafarma.co.id. Untuk nama sendiri itu bisa sana cari itu di layar kaca ya. APT Diana Agustin. SSI M banyak kalau Ibu.
Nikah tahu aja. Oke, itu untuk semua orang warga Sumatera Barat sendiri harusnya trust-nya lebih tinggi untuk produk-produk dari Bu Dian Agustin karena wajahnya jale, tampeknya lah tentu loh. Dan kalau alunnya picayo silahkan pergi ke tampek Ibu. Iya. Factory visit tadi. Iya. Oke. Nah, kan berarti usaha Maklon itu sendiri. Jadi kayak tadi ternyata produk yang terbanyak itu masih di skincare dan body care. Ya. Kalau permintaan aneh ada nggak Bang? Custom biasanya? Aduh, kadang customer itu terlalu over ekspektasi. Oke. Misalnya pengen punya satu produk all in one. Oh, oke. Produk itu bisa untuk membersihkan, langsung bisa itu untuk make up, itu macam-macam lah. Tapi juga bisa untuk langsung perawatan. Oke. Ada yang kayak gitu. Pas ditanya kan, saya belum pernah buat yang kayak gitu. Boleh tahu referensi produk di pasar tuh kayak apa? Tolong fotokan. Biasanya kami minta tolong fotokan bagian komposisinya supaya kalau lihat komposisi kami bisa mengira tahu langsung oh kayak gini gitu. Nah itu karena produk itu nggak ada di pasar kan tentunya nggak bisa betul. memberikan apa. Apalagi all in one tadi. Itu keinginan semua orang mungkin mah. Cukup ICS lah sudah. Padahal ada beberapa kayak misalnya tadi entah itu apa tadi yang ada beberapa zat atau kandungan tadi yang memang nggak bisa dicampur-campurkan. Ada lo kontraindikasi segala macamnya ya. Biasanya untuk produk-produk tadi itu yang di Maklon yang Maklon istilahnya di Maklon tadi itu beragam lah ya yang bisa buat di situ. Dan prosesnya tadi ada yang 3 bulanan, ada 2 bulanan sampai 6 bulan. Nah, untuk yang pengen membuat tadi itu biasanya dari pihak Beta Pharma sendiri melihat juga enggak dari sisi siapa jauh? Enggak. Kami sangat welcome dengan variasi customer yang datang. Ada yang kalem, dikasih sampel, oke aja, prosesnya cepat. Ada yang jelimet banget, detail gitu kan. Dicubuannya benar dulu ke kulitnya, tumbuh aja satu jerawat itu. Iya protesnya itu kan. Kok jadi jerawatan ya kulit saya? Kadang jerawat itu kan faktornya banyak. Betul. Belum bisa dakwa apa yang wak pakai itu sebagai pencetus. Bisa jadi karena kurang lalu. Iya bisa. Makanan ya. Kalau wanita kan ada hormonal. Hormonal, gaya hidup. Ya, jadi kalau langsung dijudge kan. Produk ini yang penyebab saya jadi beruntusan, jadi jerawatan gitu kayak kan. awak tadi itu ya. Oke, Bu Dian, kok soalnya perbincangan kita masih lama, cuma kayak terbatas waktu gitu. Tidak terasa ya. Cuma awak pengen adalah satu wejangan atau closing statement lah dari Bu Dian untuk semua yang menonton podcast ini, pesan-pesan positifnya lah, terutama di bidang kosmetik. Silakan Ibu. Ya, dunia awak saat itu kan nggak bisa dilepaskan dari pemakaian kosmetik. Jadilah konsumen cerdas karena apa yang kita pakai itu mengenai kulit. Jadi sangat selektif lah dengan produk yang mau dipakai. Ciri pertama yang harus dipenuhi oleh produk kosmetik itu adalah punya izin edar BPOM. Jadi untuk bisa produk itu aman ya minimal ada BPOM-nya dulu di labelnya. Kalau sudah memakai produk yang polosan yang nggak ada izin edar BPOM, maka sebaiknya mulailah hentikan dari sekarang. Karena efeknya mungkin nggak langsung pada saat ini, efeknya panjang ke depan. Bisa jadi bahan-bahan itu ada yang sifatnya merusak reproduksi. Yang bahayanya itu ada yang menimbulkan kanker pada masa panjang pemakaian. Itu yang menyebabkan produk-produk
itu haruslah yang ada izin edar BPOM-nya. Kayak gitu ya. Jadi ternyata kita harus selektif untuk menggunakan sesuatu ke tubuh kita sendiri. Jangan sampai pengennya rancak malah buruk, Ibu ya. Jangan tertipu dengan cantik semalam. Putih hanya dalam waktu seminggu atau dalam waktu yang sangat singkat bisa putih ya. Jangan pikirkan maksudnya efeknya maksudnya pengen putih cepat segala macamnya, tapi pikirkan juga dampak kedepannya, jauh kedepannya ya. Kalau misalnya nak merek, mulailah hentikan dari sekarang. Oke. Jadi saudaranya jadilah pemakai kosmetik yang cerdas, pakai Ibu Dian Gustin. Terima kasih Ibu Dian Gustin Allah datang ke podcast Tampe Mota, Allah berbagi ilmu yang kalau dipotong-potong kok banyak potongannya yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga ada hal-hal positif yang bisa kita gunakan atau kita petik dari perbincangan ini. Sudah saya Desbi Sugari, mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.